Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana dengan NIM 6120230372. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas UTS manajemen kinerja. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan proses yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola berbagai sumber daya yang memiliki organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut para ahli, manajemen terdiri dari beberapa fungsi utama, yaitu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam proses ini, seorang manajer bertugas mengarahkan serta mengordinasikan kegiatan para anggota organisasi agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya manajemen yang baik, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya secara optimal dan mencapai hasil kerja yang maksimal. Pengertian manajemen kinerja. Manajemen kerja adalah proses yang dilakukan untuk mengelola, memantau, dan meningkatkan kinerja individu maupun organisasi secara berkelanjutan. Proses manajemen kinerja melibatkan beberapa tahapan seperti penetapan tujuan kerja, pemantuan, pelaksanaan pekerjaan, penilaian hasil kerja, serta pemberian umpan balik kepada karyawan. Melalui manajemen kinerja, organisasi dapat memastikan bahwa setiap karyawan memahami tugas dan tanggung jawab serta berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Materi yang kedua ada manajemen kinerja, kepemimpinan kinerja. Pengertian kepemimpinan kinerja. Kepemimpinan kerja adalah gaya kepemimpinan yang fokus pada perencanaan hasil dan kinerja yang tinggi. Pemimpin kinerja memiliki kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama. Karakteristik utama pemimpin kinerja yaitu visi yang jelas. Pemimpin kerja memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai dan bagaimana mereka akan mencapainya. Keterampilan komunikasi yang efektif. Pemimpin kinerja mampu mengomunikasikan visi mereka dengan jelas dan efektif kepada pengikutnya. Manfaat kepemimpinan kinerja. Meningkatkan kinerja organisasi, yaitu pemimpin kerja mampu meningkatkan kinerja organisasi dengan memotivasi dan menginspirasi pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, meningkatkan moral dan komitmen karyawan, yaitu pemimpin kinerja mampu meningkat moral dan komitmen karyawan yang memberikan mereka rasa tanggung jawab, otonomi ekonomi, dan peluang untuk berkembang. Yang ketiga, meningkatkan efisien dan produktivitas. Pemimpin kerja mampu meningkatkan efisien dan produktivitas dari memberi wewenang kepada pengikutnya untuk mengambil keputusan. Yang keempat, kepemimpinan inovasi dan kreativitas. Pemimpin kinerja mampu meningkatkan inovasi dan kreativitas dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengikutnya. Materi yang ketiga, pendekatan sistem dalam manajemen. Peningkatan sistem dalam manajemen yaitu sistem diartikan sebagai suatu kesatuan elemen-elemen pada organisasi yang memiliki fungsi masing-masing terhubung antara satu dan lainnya secara menyeluruh dan melalui sebuah proses diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Di sini ada perbedaan prinsip pendekatan sistem tertutup dan sistem terbuka. Yang pertama ada pendekatan sistem tertutup dan yang kedua ada pendekatan sistem terbuka. Arti penting dalam manajemen kinerja ada 5. Yang pertama, meningkatkan efektivitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Yang keempat, meningkatkan transparansi. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas.
Adapun komponen sistem manajemen kinerja, yang pertama tujuan sasaran, yang kedua pengukuran kinerja, yang ketiga evaluasi kinerja, yang keempat pengembangan kinerja, dan yang kelima penghargaan dan sanksi. Di sini ada manfaat manajemen kinerja, ada 5 manfaat manajemen kinerja. Yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi. Kedua, meningkatkan keputusan karyawan. Ketiga, meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transportasi. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas kinerja. Materi yang keempat ada perencanaan strategis. Manfaat perencanaan strategis ada 6. Yang pertama, untuk mencernakan perubahan dalam lingkungan organisasi yang semakin kompleks. Yang kedua, untuk mengelola keberhasilan dengan berorientasi pada pencapaian hasil. Yang ketiga, memberikan dorongan terhadap aktivitas yang berorientasi dan pada masa depan. Yang keempat, pengembangan silat adaptif dan fleksibilitas dari suatu perencanaan dengan pendekatan jangka panjang. Yang kelima, meningkatkan pada pengalaman prima atau service elevation. Yang keenam, meningkatkan komunikasi baik dalam internal organisasi maupun eksternal organisasi pada semua level atau tingkatan pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini juga ada keterbatasan perencanaan strategi. Yang pertama, memerlukan intervensi besar dalam waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Yang kedua, proses perencanaan memakan waktu lama, bahkan bisa bertahun-tahun. Yang ketiga, berpotensi menyebabkan organisasi kehilangan peluang karena terlalu lama dalam proses perencanaan. Yang keempat, membutuhkan biaya tinggi dari riset pasar, survei, penyusunan model, pengolahan data, serta pelatihan, dan juga gaji tenaga perencana. Yang kelima, sulit diterapkan oleh organisasi kecil karena keterbatasan sumber daya. Dan yang keenam, cenderung mendorong organisasi memilih strategi yang general sehingga peluang dengan keterbatasan tinggi sering diabaikan. Materi yang kelima, akuntabilitas kinerja, good governance. Tujuan akuntabilitas kinerja yaitu meningkatkan kepercayaan publik, mendorong transportasi dan keterbukaan informasi, menjamin menggunakan anggaran yang efektif dan efisien, menjadi alat evaluasi kinerja pemerintah. Akuntabilitas kinerja dan good everything merupakan fondasi utama dalam menyelenggarakan pemerintah yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kinerja pemerintah harus dijalankan sesuai tujuan yang jelas, memiliki indikator yang terukur, serta dievaluasi serta secara berkata. Ruang lingkup kinerja pemerintah mencakup berbagai aspek pelayanan publik, mengelola sumber daya, dan mencapai program. Keberhasilan kinerja ditentukan oleh adanya indikator utama yang spesifik, struktur, relevan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, pengukuran kinerja juga membantu mengidentifikasi permasalahan sehingga dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan. Dan materi yang terakhir ada faktor-faktor yang mengaruhi produktivitas. Seni negosiasi bisnis melibatkan pencapaian kesepakatan yang saling mengutamakan melalui persiapan yang matang, komunikasi yang efektif, dan rasa saling menghormati. Negosiasi dapat dipertahankan jika para negosiator menerapkan strategi yang saling menguntungkan, membangun kepercayaan, dan pengelola konflik bijaksana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.